Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifat Irsyad dengan NIM F1S1 20050. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya di mata kuliah Supply Chain Management, di mana di sini saya mengambil studi kasus PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Profil company dari PT NIK Tbk. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan salah satu perusahaan roti terbesar di Indonesia dengan merek dagang Sari Roti. Perusahaan ini bergerak di bidang industri pangan dan telah berdiri sejak tahun 1995. Sejak tahun 2001, perseroan memiliki dua lini produksi, yakni roti tawar dan roti manis. Perseroan terus mengembangkan perusahaan dengan membuka pabrik baru di beberapa tempat. Hingga kini, perseroan telah memiliki 14 pabrik yang berlokasi strategis di seluruh Indonesia. Kemudian, pada tanggal 28 Juni 2010, perseroan telah melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten roti. Di tahun 2006, perseroan ini telah berhasil mendapatkan sertifikat HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point yang merupakan sertifikat jaminan keamanan pangan sebagai bukti komitmen perseroan dalam mengedepankan prinsip 3H, yakni halal, healthy, dan higienis pada setiap produk sari roti. Kemudian produk sari roti juga telah terdaftar melalui Badan BPOM Indonesia dan memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Di tahun 2015, perseroan menetapkan standar sistem manajemen mutu ISO serta sistem manajemen keamanan pangan ISO TS. Lalu untuk alur SCM pada perusahaan, pertama yaitu supplier. Bahan baku untuk pembuatan roti dikirim oleh pemasok ke pabrik sari roti. Bahan baku yang baru dikirim tersebut kemudian harus melewati seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan, dengan tujuan mendapatkan bahan baku yang terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah memenuhi standar perusahaan, bahan baku tersebut disimpan di dalam gudang khusus bahan baku yang disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan masing-masing bahan baku. Sebagian besar bahan baku langsung diolah untuk diproduksi menjadi roti, sehingga persediaan bahan baku di gudang tidak menumpuk terlalu banyak, guna untuk meminimalkan kerugian perusahaan apabila bahan baku tersebut rusak atau kadaluarsa. Yang kemudian ada produksi. Di proses produksi ini, perusahaan mengutamakan kecepatan dan efisien produksi tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus di setiap harinya. Hal ini tentu perusahaan mengatur jam kerja karyawan menjadi 3 shift setiap harinya, di mana produksi roti akan terus tetap berjalan. Dikarenakan kegiatan produksi yang berjalan terus-menerus, perusahaan dapat memproduksi banyak roti perharinya sekitar 2 juta potong roti. Untuk mengefisiensi waktu dan menghemat biaya pendistribusian, perusahaan membangun pabrik di lokasi wilayah pemasaran produk sari roti. Dalam proses produksi juga dibuat seefektif mungkin sesuai dengan alur manajemen operasi di mana mesin-mesin diletakkan berurutan dan berdekatan sesuai urutan prosesnya. Adapun pembuatan roti menggunakan metode sponge and dough mixing, di mana dengan menggunakan metode ini proses produksi memerlukan waktu yang lebih lama, namun terjamin akan mendapatkan kualitas yang lebih baik. Berkaitan dengan menekan biaya produksi, perusahaan menggunakan strategi mass customization, di mana perusahaan membuat produk yang variatif yang diproduksi dengan cepat dengan harga yang murah.
Strategi ini didasarkan dari adanya permintaan konsumen yang tinggi akan variasi rasa roti, sehingga dengan begitu perusahaan berusaha selalu memenuhi kebutuhan konsumen dengan memproduksi roti dalam jumlah besar dan tidak lupa dengan menekan biaya produksi agar harga jual produksi sari roti menjadi terjangkau untuk masyarakat. Selanjutnya ada distribusi, di mana agen distribusi sari roti ini tersebar secara luas di wilayah Jawa, Sumatera, Makassar. Dalam proses pendistribusiannya, perusahaan memperlakukan sistem just in time, sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan dapat menjamin produk senantiasa baru dan higienis. Agen-agen ini namun tidak terlalu banyak ditemui karena perusahaan lebih banyak melakukan pendistribusian kepada gerai-gerai yang cukup persebarannya lebih luas dan mudah ditemukan seperti minimarket dan supermarket. Kemudian yang keempat ada retailer. Perusahaan mendistribusikan produk sari roti ke agen-agen penjual dengan jumlah pasokan yang tepat, dalam artian tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Hal ini dilakukan untuk meminimalisirkan kerugian atau pengembalian produk yang tidak laku akibat terlalu banyak pasokan di agen penjual. Selain itu, pasokan produk yang terlalu sedikit juga bisa menambah biaya distribusi apabila produk tersebut habis dan ada permintaan pelanggan. Maka dari itu perusahaan memberlakukan peraturan yaitu melakukan pengiriman ke gerai atau agen penjual setiap hari, bisa 2 kali sehari, tergantung dari permintaan pelanggan. Adapun pengajuan pemesanan paling lambat dilakukan 2 hari sebelum pengiriman produk ke gerai-gerai agar produk sari roti dapat dikirim dalam keadaan baru. Nah, yang terakhir itu customer. Melalui distribusi yang maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk sari roti di gerai-gerai terdekat. Produk sari roti tersebut juga terjaga kualitasnya karena perusahaan selalu memantau dan mengusahakan untuk selalu memberi yang terbaik untuk konsumen dengan selalu memperhatikan keseluruhan proses pengolahan dari bahan baku hingga barang jadi, sampai pada proses pendistribusian kepada masyarakat. Untuk menunjang kelancaran supply chain management, PT Nippon Indosari menggunakan sistem SAIP, System Analysis and Program Development, untuk memantau keadaan pasar saat ini, pasokan bahan baku, jumlah produk yang dipesan, dan bagaimana penjualan produk pada agen-agen penjual. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan masa kadaluarsa produk roti yang beredar di agen-agen penjual, yaitu dengan melakukan penarikan roti 1 hari sebelum tanggal kadaluarsa untuk mempermudah pengecekan perusahaan, memberlakukannya adanya perbedaan warna pengikatan kemasan roti untuk setiap harinya dalam 1 minggu. Produk sari roti yang ditarik akan dikirim kembali ke pabrik, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penghancur, lalu akan dijual kepada pihak ketiga untuk diolah menjadi makanan ternak dan ikan. Kemudian untuk ini, di SCM juga menggunakan radio frequency identification atau RFID, yang mana dengan menggunakan RFID, data yang diperoleh merupakan data real time dengan pemantauan stok yang baik, rute yang efisien dengan dilengkapi manajemen inventory yang baik, sehingga mempermudah perolehan informasi mengenai keluar masuknya stok. Kesimpulan di sini yang dapat saya tarik yaitu dalam menjalani proses supply chain management secara lengkap dengan tidak memotong bagian distribusi untuk menghemat biaya, sebagai gantinya perusahaan menghemat biaya dari pemilihan bahan baku dan juga proses produksi yang dikerjakan sebaik mungkin, serta pengawasan yang dilakukan terus-menerus untuk menjamin kualitas yang bagus untuk produk sari roti. Selain itu, perusahaan ini juga mempunyai strategi yang bagus dalam pendistribusian produk, yaitu pada gerai atau agen-agen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat memaksimalkan distribusi produk kepada konsumen dan tentunya melalui hal ini juga dapat diperoleh laba yang maksimal.
Pengolahan limbah juga tergolong bagus karena dapat menghasilkan profit lagi dengan pengolahan kembali menjadi pakan untuk ikan. Dengan begini, dapat dikatakan bahwa PT Nippon Indosari Korpindo dapat menjalankan proses supply chain management dengan sangat baik. Oke lah, mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.